here. A couple of moves to the basket. Lofton. Fade away. Got it. And the play calls, you look at Lofton. And the comparison. Nah, kalian udah lihat tadi kan, pemain dengan tergolong badannya gemuk gitu, tapi kelihatannya gerakannya enak banget gitu, kayak crossovernya, cuttingnya, atau mungkin motongnya, itu kelihatan nggak kaku sama sekali. Atau misalkan punya temen juga nih yang badannya gempal gitu, kakinya juga besar, tapi gerakannya enak banget dilihat, lincah, nggak kaku sama sekali. Kenapa bisa? Sini gua kasih tahu. Selamat datang di Fakta Basket. Selain emang teknik dasarnya emang udah bagus, basic fundamentalnya udah bagus, kayak crossover dan dribble, passing, shooting, ball handlingnya emang udah bagus. Ada satu pemain ini yang dikuasai, yaitu footwork kaki. Ya kalau kan misalnya nemu nih pemain biasanya center atau pemain dengan tergolong badannya gemuk gitu, itu kan banyak yang kaku tuh, kayak kakinya tuh dibuat nekuk nggak bisa. Itu karena footwork kakinya belum jadi atau masih perlu diperbaiki. Nah, dengan ini aku jamin 100% tiap harinya kalau kalian rajin ngelatih pasti improve footwork kaki kalian. Yang pertama, ABC running. Ada yang baru dengar ABC running? Coba kalau misal baru dengar, tulis di kolom komentar. Sebenarnya ABC running ini diperuntukkan untuk pemanasannya atlet atletik kayak pelari sprint, maraton, lari gawang. Pemanasannya adalah ABC running. Dengan ABC running, kalian akan membuat batasan-batasan footwork kaki kalian terlewati. Karena gerakan di ABC running, ini ngebuat kaki kalian dipaksa lebih lincah dan fleksibel. Nah, berikut gerakan-gerakan ABC running. Yang pertama, ankling, jalan dengan perkenaan bola kaki. Kedua, knee up, lari dengan angkat lutut sejajar dengan rata-rata air. Ketiga, kick up, lari dengan tendang kaki ke depan, kaki lurus. Keempat, heel butt kick, lari dengan tendang pantat, perkenaannya tumit. Kelima, gerakan kombinasi 1-2, yaitu gerakan dari ankling dan knee up. Keenam, hopping, lari diselingi lompat dengan ayunan tangan, kaki angkat hingga paha rata-rata air. Ketujuh, triple take off, lari 3 langkah diselingi hopping. Kedelapan, lompat kijang, lari seperti menghindari rintangan ke depan sehingga membentuk lompat menyerupai kijang. Kesembilan, clawing, lari dengan gerakan kaki seperti mencakar. Nah, terakhir, karyoka, lari dengan posisi badan menyamping, gerakan kaki menyilang, kombinasi dengan putaran pinggang. Atau kalau bisa bahasanya tuh kayak sled silang gitu. Yang kedua, lateral cone drill. Atau beberapa kun gitu, atau pakai apa aja deh. Dalam barisan lateral, kalian harus berlari ke samping, melewati setiap kerucut dengan cepat, kemudian kembali ke posisi awal. Nah, ini akan ngelatih meningkatkan kelincahan kalian, kemudian kalian juga belajar bergerak dengan cepat ke samping yang berguna untuk menghindari permainan lawan atau berubah arah dalam seketika saat bermain. Jadi pas kalian drive nih, dengan perubahan tiba-tiba, kalian akan terbiasa dengan latihan ini, sehingga gerakan drive kalian akan semakin lancar dan smooth. Ketiga, hurdle jumps. Gunakan kun atau apapun yang rendah untuk melompat. Kalian melompati rintangan dengan kedua kaki, lalu bergerak ke rintangan yang berikutnya atau ke kun berikutnya. Nah, ini membantu dalam meningkatkan kelincahan dan koordinasi kaki. Karena latihan ini melatih kalian untuk melompat dengan cepat dan efisien. Ini meningkatkan kemampuan untuk melewati rintangan dalam permainan dan juga memperkuat otot-otot kaki. Selain emang ngebuat kaki kalian tambah kuat, ini juga ngelatih keseimbangan kalian. Jadi saat kalian jump shot nih, atau mungkin layup, latihan ini akan memperlincah atau mempermudah gerakan saat itu. Keempat, T-drill. Buat pola T di lapangan dengan kun ataupun tanda. Kalian berlari ke ujung T, kemudian berlari melintasi dan kembali ke ujung T sebelum akhirnya balik ke titik awal. Ini melibatkan perubahan arah yang sangat cepat, dan drill ini membantu dalam meningkatkan perubahan arah yang cepat dan koordinasi kaki. Nah, ini berarti dapat merespon perubahan situasi dalam permainan dengan lebih baik dan begitu cepat. Kelima, box drill. Buat persegi panjang dengan kun, kalian berlari mengelilingi persegi panjang, mengikuti tepi, dan kemudian melintasi bidang tengah. Ini akan melatih kelincahan dan perubahan arah yang sangat cepat, melatih kalian untuk bergerak dengan cepat dengan pola yang berbeda. Ini berguna dalam situasi permainan di mana pemain atau kalian harus menghindari lawan atau mengikuti strategi tertentu. Keenam, shuttle run. Nah, atur 2 tanda atau set 2 kun di ujung dan di start. Nah, kalian lari tuh dari kun pertama sampai kun kedua bolak-balik. Nah, variasiin jarak dan jumlah repetisi kalian. Latihan ini tuh meningkatkan kecepatan dan ketahanan kalian. Nah, shuttle runs menguji kemampuan sprint, kemudian memperlambat dan sprint lagi.
yang sering terjadi dalam permainan saat basket atau pas game. Nah, ini bisa juga untuk ngelatih nafas itu. Keluar nafas itu seberapa, ngambilnya seberapa. Nah, itu bisa kalian latih dengan cara ini. Yang ketujuh, zigzag atau sprint. Tempatkan kun dalam pola zigzag di lapangan. Nah, kalian beralih ke kun pertama, kemudian bergerak ke kun berikutnya dengan pola zigzag dan seterusnya. Ini membantu melatih kelincahan dan perubahan arah, meningkatkan kelincahan juga, koordinasi dan perubahan arah. Dan ini membantu kalian bergerak dengan cepat dan menghindari lawan dalam situasi saat di game. Yang jelas di game itu situasinya berubah-ubah dan sangat cepat gitu, intens. Nah, yang terakhir, latihan. Ya, lakuin yang tadi gue jelasin tuh, praktekin saat nggak ada jadwal latihan sama coach kalian. Misal jadwal latihan coach kalian tuh ya Senin, Rabu, Jumat itu misal. Nah, ambil sesi dimana nggak ada jadwal latihan atau di sela-sela hari itu. Kan bisa lakuin pagi ataupun sore, sesuaiin kondisi kalian. Kalau misal nggak morning person thing ya bisa bangun pagi, ya udah sore nggak apa-apa, it's okay. Asal latihan, ingat, karena di dunia ini tuh nggak ada yang gratis, semua butuh bayaran gitu. Kayak misalkan mau pengen beli iPhone nih, pengen punya HP iPhone, otomatis kalian bakal ngebayar buat beli iPhone dengan kerja, dengan apapun itu. Begitu pula di basket, kalau kalian pengen punya skill yang mewah, ya udah dapetin dengan cara apa? Ya latihan, nggak ada cara lain. Kalian harus bayar dengan latihan untuk mendapatkan skill mewah tadi. So, terus latihan sampai kalian dapet skill mewah yang kalian inginkan. Oke, di sini Fakta Basket. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.